Halo Kendevela, saat ini saya sedang berada di PN Jakarta Selatan dan saat ini sedang berlangsung ada dua sidang pra peradilan, yaitu sidangnya Syahdan Hussein dan juga Muzaffar. Dan baru saja saya mengikuti sidang dari Del Pedro dan baru saja selesai. Dan tadi sidang Del Pedro dihadiri oleh para kuasa hukum dari TAUD dan juga ada dari pihak yang polisi yang diwakili oleh kuasa hukum. Dan tadi berlangsung sidangnya cukup singkat, tidak ada 1 jam. Dari pihak Del Pedro, dari teman-teman TAUD menyampaikan sidang pra peradilannya dan juga alasan-alasan mengapa mereka mengajukan pra peradilan gitu. Dan mereka menyoroti terkait dengan penangkapan yang sewenang-wenang, terus juga mereka menceritakan terkait dengan sepak terjang Del Pedro, dan juga mereka menyayangkan adanya penangkapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September, dan sehari sebelumnya pada tanggal 30 Agustus mereka juga menyayangkan bahwa Del Pedro sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pada akhir sidang teman-teman tahu juga meminta gitu kepada pengadilan gitu untuk bisa mendatangkan Del Pedro. Nah, tadi jawabannya masih belum pasti apakah Del Pedro bisa datang ketika nanti di pengadilan, karena tadi disampaikan bahwa sudah ada kuasa hukum yang mewakili Del Pedro gitu. Dan saat ini kita akan coba melihat situasi dari dalam persidangan. Sekarang adalah Muzaffar dan juga di ujung sana ada sidang dari Syahdan Hussein. Tadi di sepanjang persidangan ada dukungan dari teman-teman aktivis dan juga koalisi masyarakat sipil gitu mereka mengangkat poster yang berisi pada stop penangkapan sewenang-wenang dan lain-lain. Terus juga mereka masih menunjukkan dukungannya sampai sidang ini berlangsung. Nah, kita akan menuju ke salah satu sidang Situasinya seperti ini teman-teman. Waktu dan tenaga. Yang salah satu pertimbangannya menyatakan dibacakan ketiga putusan pengadilan negeri Semarang nomor 14 dari Cipra dari 2017 dari PSSG nomor 2017. Yang salah satu pertimbangannya menyatakan selanjutnya dibacakan 4 putusan pengadilan negeri Watambon nomor 2 Cipra dari 2001 dari PSSG tanggal 3 September 2021. Pertimbangannya menyatakan. Lalu yang keempat, putusan pra peradilan yang menyatakan penyidikan dan penetapan tersangka tidak sah karena penggeledahan dan penyitaan tidak sah. Pertama, ada putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 56 dari Cipra dari 2017 dari PN Jakarta Sel, yang salah satu pertimbangannya menyatakan selanjutnya dia dibacakan. Lalu kami lanjut yang mulia bahwa dengan demikian telah jelas dan pra peradilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, serta setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan juga kehormatan HAM sesuai dengan pasal 1 atau 70 pasal 70 bab pasal 2 ayat 1 huruf A Perma nomor 4 2016 dan putusan MK nomor 21 dari PUU SID dari 2014. Selanjutnya menjadikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHP, permohonan pra peradilan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya. Selengkapnya dianggap dibacakan bunyi pasal bahwa berdasarkan laporan polisi nomor LP garing A garis miring 76 garis miring Romawi 8 garis miring 2025 garis miring SPKT titik Ditkrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus 2025 untuk selanjutnya disebut laporan polisi, dan surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garis miring S strip 1 titik 1 garis miring 3789 garis miring Romawi 8 garis miring 2025 garis miring Ditkrimum garis miring
Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus 2025 untuk selanjutnya disebut sprindik. Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor SP-Tak-Romawi-8/2025/Polda Metro Jaya tanggal 30 Agustus 2025 bahwa dalam konteks hak asasi manusia berdasarkan pasal 9 ayat 4 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana diratifikasi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Untuk selanjutnya disebut ICCPR, setiap orang yang dirampas kemerdekaannya dapat mengajukan langkah hukum ke pengadilan guna menguji keabsahan tindakan tersebut. Pada pasal 9 ayat 4 ICCPR yang berbunyi, barang siapa dirampas kemerdekaannya karena penangkapan atau penahanan berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan agar pengadilan itu dapat memutuskan tanpa menunda-nunda tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan itu disahkan. Bahwa ketentuan yang serupa dengan pasal 9 ayat 4 ICCPR dijamin pula dalam instrumen HAM nasional, yaitu dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang HAM, yang pada pokoknya menjamin hak setiap orang untuk mengajukan langkah hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap setiap tindakan yang melanggar hak dalam konteks peradilan pidana. Koreksi dan atau pengujian tersebut salah satunya melalui pra-peradilan. Pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon sebagai tersangka memiliki kedudukan dan kepentingan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pra-peradilan akuo. Kewenangan mengadili bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Jungto pasal 77 KUHP sebagaimana telah disebut di atas, pada pokoknya dinyatakan bahwa pemeriksaan pra-peradilan dilakukan oleh pengadilan negeri, bahwa terkait dengan kompetensi relatif pengadilan negeri mana yang dapat melakukan pemeriksaan pra-peradilan, KUHP tidak mengaturnya dengan jelas. Adapun terkait dengan kompetensi relatif dalam konteks pra-peradilan, terdapat kaidah hukum dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 04/Fitpa/2009/PN JKTSL yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara pra-peradilan adalah perkara pidana dengan mekanisme perdata. Oleh karenanya permohonan pra-peradilan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari termohon. Bahwa kaidah hukum dalam putusan di atas mengenai kompetensi relatif selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa jika dicermati dalam perkara akuo, penetapan tersangka, penangkapan dan penyitaan yang dialami oleh pemohon pada proses penyidikan dengan laporan polisi akuo tanggal 29 Agustus 2025 dan sprindik tanggal 29 Agustus tahun 2025 dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 160 KUHP dan atau pasal 87 Jungto pasal 76A Jungto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 45A ayat 3 Jungto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dalam mengadili permohonan pra-peradilan perkara akuo. Bab 5 fakta hukum yang dijadikan dasar permohonan pra-peradilan. A. Tentang laporan polisi dan tidak adanya proses penyelidikan. Bahwa perkara akuo bermula dari adanya laporan polisi nomor LPA-A-7/VIII-2025-SPKT di Krimum dari Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus 2025 yang dibuat oleh Willy Adrian Tanjung yang merupakan anggota Polri yang merupakan perwira unit 2
Subdirektorat 1 Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Agustus 2025. Sebagaimana tercantum dalam tembusan surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor B garing 15388 garing VII garing RES titik 124 garing 2025 garing Ditreskrimum tanggal 30 Agustus 2025. Bahwa pemohon telah disangka oleh termohon dengan dugaan melakukan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 87 junto pasal 76 junto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 UU ITE. Bahwa dalam berbagai konsideran bagian mengingat dari surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tidak pernah menyebut adanya tahapan penyelidikan melalui surat perintah penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu yang menangani laporan polisi nomor LPA garing 76 garing VII garing 2025 SPKT Ditkrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus 2025. B. Tentang tidak adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kurung SPDP. Bahwa diketahui fakta dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak pernah diberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP baik pada jaksa penuntut umum, mohon maupun pihak keluarga pemohon dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan nomor SP garing S1 garing 3789 garing VII garing 2025 garing Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus 2025. Bahwa dalam rujukan surat-surat termohon tidak ada menyebutkan SPDP yakni dalam surat berikut. Yang pertama, surat pemberitahuan penetapan tersangka termohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dengan nomor B garing 15388 garing VII garing RES 124 2025 Ditreskrimum. Kedua, surat perintah penangkapan nomor SPK garing S6 garing 1658 garing VII garing 2025 garing Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 31 Agustus 2025. Ketiga, surat tanda penerimaan tertanggal 2 September 2025 sekitar pukul 23.30 WIB. Ketiga, tentang penangkapan terhadap pemohon. Bahwa penangkapan terhadap pemohon terjadi pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 sekitar pukul 1.50 WIB di kantin Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Bahwa ketika dilakukan penangkapan pemohon tidak diperlihatkan surat perintah penangkapan dan surat tugas. Bahwa ketika dibawa ke ruangan unit 3 Subdit 1 Kamnip Polda Metro Jaya barulah surat perintah penangkapan dengan nomor SPK garing S6 garing 1658 garing VII garing 2025 garing Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 31 Agustus 2025 diberikan kepada pemohon. Bahwa ketika ditangkap pemohon langsung diperiksa hingga pukul 5 pagi dan pemeriksaan dilanjutkan siang harinya yaitu pada 2 September 2025 pukul 13.00 WIB. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap pemohon baru selesai pada hari Selasa 2 September 2025 sekitar pukul 21.50 dan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka ditandatangani oleh penasihat hukum sekitar pukul 23.00 WIB. D. Tentang penetapan tersangka terhadap pemohon. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon didasarkan pada surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor SPK garing S4 garing 1539 garing VII garing 2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Agustus 2025. Bahwa pemohon baru mengetahui dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon saat dilakukan penangkapan terlebih dahulu di tanggal 2 September 2025 melalui tembusan surat pemberitahuan penetapan tersangka termohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dengan nomor B garing 15388 garing VII garing RES 124 garing 2025 garing Ditreskrimum tanggal 30 Agustus 2025. Tentang penyitaan terhadap pemohon. Bahwa terhadap pemohon dilakukan penyitaan terhadap satu buah handphone iPhone 13 berwarna blue. Bahwa penyitaan tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 2025. Bahwa pemohon tidak pernah diberikan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan penyitaan barang miliknya. Bahwa akibatnya pemohon beberapa kali keberatan dan menolak penyitaan tersebut. Bahwa sekalipun telah ada penolakan penyitaan tersebut yang disampaikan secara lisan, penyidik tetap meminta ponsel pemohon secara paksa. Bahwa sekitar pukul 23.30
tanggal 2 September 2025, pemohon menerima surat tanda penerimaan yang ditandatangani oleh pemohon dan penyidik atas nama Ibda Abdul Ghafur dengan NRP 8301012, bahwa salah satu dasar dari penerbitan surat tanda penerimaan tersebut adalah surat perintah penyitaan nomor SP-SITA garing S18 garing 1010 PII garing 2025 garing Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 29 Agustus 2025, bahwa surat tanda penerimaan tersebut menjelaskan bahwa penyidik yakni Ibda Abdul Ghafur SH telah menerima barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 13 warna blue dengan email dan yang dibacakan dan juga dengan surat biasa bernomor selanjutnya yang dibacakan. Tentang penahanan terhadap pemohon, bahwa penahanan dilakukan oleh termohon kepada pemohon sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan 21 September 2025 di Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya, bahwa penahanan tersebut dilakukan melalui surat perintah penahanan nomor SPH garing S7 garing 1200 garing IX garing 2025 garing Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 2025, bahwa perpanjangan penahanan dilakukan melalui surat perpanjangan penahanan dan semua yang ingin melakukan recording ataupun live tanpa izin dari ketua majelis bisa. Jangan membuat sidang ini menjadi objek dari mohon tanggapan juga Ibu ya, karena kami mengundang rekan-rekan jurnalis, kiranya bisa diambil foto untuk teman-teman yang YouTube. silakan hentikan yang tidak ada izin. Halo Pendevila, saat ini saya sedang berada di luar PN Jakarta Selatan dan saat ini sedang ada aksi dari ada TAUT dan juga koalisi masyarakat sipil ya terkait dengan dukungan terhadap penangkapan aktivis Saddam Hussein, Del Pedro Muzaffar dan kawan-kawan. Karena secara ugal-ugalan ditetapkan tersangka tanpa mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Di antaranya adalah bahwa Pedro masih dituduh ditangkap tanpa pernah dimintai keterangan terlebih dahulu sebagai saksi. Yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kami juga mengkhawatirkan proses pencarian alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam aturan hukum acara pidana, bahwa alat bukti itu harus absah, termasuk surat itu harus didapatkan izin terlebih dahulu dari hakim di pengadilan. Tapi kami menduga bahwa dokumen tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari hakim, sehingga kami menduga bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pedro dalam menetapkan tersangka itu dilakukan secara terburu-buru tanpa ada izin dari hakim. Itu satu hal yang menjadi keberatan kita terhadap penetapan tersangka. Dan yang selanjutnya bahwa
adalah hukum kemarahan polisi. Betul. Ya, bukan hukum berdasarkan konstitusi. Betul. Saya kira kita teriakkan semua, bebaskan tahanan. Bebaskan. Bebaskan tahanan. Bebaskan. Bebaskan tahanan politik. Bebaskan tahanan politik. Terima kasih. Ada lagi? Bebaskan kawan kami. Bebaskan. Hentikan kriminalisasi. Hentikan. Hidup korban. Jangan diam. Lawan. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami dari tim advokasi untuk demokrasi, lagi-lagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini gagal memahami bahwasanya Del Pedro, Marhaen Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Harik Anhar berhak menghadiri persidangan permohonan pra-peradilan. Hakim sekali lagi gagal memahami bahwa yang setengah dilaksanakan terhadap mereka merupakan bermuatan hukum pidana yang berdampak pada perampasan kemerdekaan dirinya masing-masing. Untuk itu kami ingin mengajak teman-teman semua, ingin mengajak publik untuk menekan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membanjiri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan permintaan untuk menghadirkan para pemohon, untuk menghadirkan Del Pedro, Marhaen Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Harik Anhar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada seluruh tahapan persidangan permohonan pra-peradilan ini. Terima kasih. Hentikan kriminalisasi. Bebaskan kawan kami. Bebaskan. Makin ditekan, Makin melawan. ditekan. Makin melawan. Oke, terima kasih kawan-kawan, rekan-rekan media semua yang telah hadir. Harapan kami bahwa di sidang berikutnya, tanggal 20 Oktober hari Senin, jam 10 pagi, teman-teman bisa hadir kembali. Walaupun pada hari itu memang bertepatan dengan 1 tahun Prabowo, tapi pada 1 tahun Prabowo kita melihat ada prestasi yang sangat buruk, yaitu banyaknya orang-orang yang ditahan secara politik. Jadi mari datang bersama-sama ke PN Jakarta Selatan sebagai tindakan protes kita bersama atas ketidakadilan dan juga kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi yang masih gagal untuk dijamin oleh negara. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama memberikan solidaritas. Pedro dan kawan-kawan harus dihadirkan dalam sidang tersebut dan mudah-mudahan segera dibebaskan. Makin ditekan, makin melawan. Bebaskan Del Pedro dan kawan-kawan. Bebaskan. Bebaskan tahanan politik. Bebaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin ke MC. Alerta, alerta. Terima kasih untuk konferensi persnya. Mungkin karena sudah mau selanjutnya juga ada aksi penutup aja dari kami sekaligus sesi yang singkat juga akan ada penampilan. Mungkin kawan Johan bisa merapat segera. Jadi kami dari Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi juga ya, posisi politik orang muda untuk melawan segala bentuk proses kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, kepolisian dalam proses penangkapan yang juga modus operasinya sangat tidak jelas. Jadi mungkin terakhir sebelum kita bubar, ini adalah penampilan terakhir untuk menunjukkan juga seni perlawanan yang akan kita tampilkan sebagai bagian dari Gerakan Muda. Kawan Johan mungkin bisa ke depan. Jo. Oke, jadi ada kawan Johan dan teman-teman dan kawan Ipul juga, bagian dari teman-teman ingin menunjukkan Tangan kiri tanda perlawanan kawan-kawan. Bahwasanya saat ini negara sedang tidak baik-baik saja. Bebaskan kawan kami. bebaskan.
sedang melakukan tur di beberapa kota sekaligus untuk mengkampanyekan kawan-kawan yang sampai saat ini masih militan politik. Ada beberapa lagu yang akan kita nyanyikan. Lagu ini salah satu bentuk untuk menyuarakan suara teman-teman lewat karya kita. Judul lagunya Yang Terpinggirkan. Yang bernyawakan perjuangan kepada kami kau ajarkan untuk apa peduli jika tak merugikan diri. Menjadi lumrah untuk siapa saja menjumpai waktu menghadapi gempuran dalam kenyataan. Yang bernyawakan perjuangan ketika mari sebut nama-nama ini, mari bernyanyi dengan cinta angka ini, mari kita sebut nama-nama ini, mari kita cintai di setiap langkah ini, mari kita sebut nama-nama ini, kita eja satu persatu nama-nama ini. Dengan nama satu kita lahirkan nama Sadan di sebuah sel lembab. Sadan menulis dengan kuku dingin, menuliskan tanggal-tanggal dihapus oleh negara, menandai hari-hari yang ditelan tanpa sidang, tanpa suara. Ia memberontak, ia menolak berbohong, ia berkata bahwa tanah ini tidak boleh dipajak dengan ketakutan. Yang sama terpinggirkan. Di matanya kita melihat kesetiaan pada lebih suci dari hukum yang dibuat. Kesetiaan pada nurani, pada rakyat, pada kebenaran yang dianggap oleh penguasa. Di mata Sadan kita melihat kesetiaan pada setiap kesucian, pada setiap hukum yang diputarkan. Setiap malam Sadan berbicara pada gelap, berharap ada bintang yang mendengar. Dia selalu berkata, aku tidak bersalah, aku hanya menolak untuk diam dan tunduk pada penguasa yang gila-gila. Mari ejah kedua nama ini, kita sebut ejah kedua nama ini. Mari kita sebut nama Pedro. Pedro dipukul di dinding dengan tangan telanjang, menghitung detak jantung yang seperti detak jantung rapat. Tidak ada bentuk yang ada di jalanan. Ia
Mereka pernah berdiri di tengah jalanan, mengangkat spanduk, menyambut nama-nama petani yang digusur, membunuh, dipukul, merampas, dan perempuan yang terinjak di jalanan. Muzafar tahu penjara bukan akhir perjuangan, melainkan bank sunyi di mana keyakinan diuji. Ia menulis di udara, keadilan tak bisa dibunuh, keberanian tak bisa dikurung. Negara muncul dan mencuri waktu. Kita sebut semua nama ini. Mereka semua sadar Pedro, Muzafar bukan 3 nama saja. Mereka adalah 1000 nama yang tak tertulis, 1000 wajah yang dipenjara, tanpa vonis, tanpa mimpi, tanpa keyakinan dan keamanan. Mereka adalah kita yang menolak lupa. Kita tahu diam adalah bentuk pengkhianatan yang paling cinta. Suara rakyat terus berteriak. Di luar jeruji kita berbaris dengan spanduk, dengan tenggorokan retak, berbahas. Tahanan politik teriak, kita bukan hanya doa, tapi sumpah. Kami tahu mereka tak bersalah. Yang bersalah adalah penguasa yang takut pada kata. Yang bersalah adalah sistem yang menyambut kejujuran sebagai ancaman. Kita berteriak untuk mereka, untuk Sadan yang menulis di dinding, untuk Pedro yang berdarah demi keadilan, untuk Muzafar yang tersenyum di tengah interogasi, untuk semua yang dipenjara karena keberanian lebih berharga dari dia. Mereka bukanlah pintu besi. Biarkanlah matahari menyambut sel-sel pagi. Biarkanlah udara membawa kabar. Rakyat belum lupa dan tidak akan pernah lupa terhadap kebaikan Pedro, Muzafar, dan Sadan. Karena setiap nadi bangsa ini masih mengalir darah mereka di tahanan. Tanpa salah masih bergema suara. Tahanan politik tidak bersalah. Yang bersalah ada ketakutan penguasa. Dan selama suara itu hidup, selama nama mereka disebut dengan cinta dan amarah, maka tak ada rantai yang benar kuat, tak ada penjara yang abadi, dan mereka akan selalu bebas. Mereka selalu bebas dan berteriak jalan kembali dan siap menembus badan untuk ditembakkan oleh peluru panas menembus kulit halus. Kita akan menjadi tameng yang akan membentur untuk Pedro dan Sadan, semua kawan-kawan yang bertahan. Kita siap mati merobek luka. Kita siap mati untuk merobek luka ditembak oleh peluru panas dan merobek luka halus. Itu Bapa yang menunggu.